Narasi standar yang sering kita dengar mengenai konflik Israel-Palestina biasanya seperti ini. Israel adalah negara bentukan kaum penjajah atau kolonial Yahudi yang datang dari Eropa dan merampas tanah bangsa Palestina. Mereka dengan kejam mengusir bangsa Palestina dari tanah mereka, dan sekarang bangsa Palestina harus berjuang untuk memperoleh kembali tanah air mereka dari penjajah Israel. Dari narasi itu kemudian muncul slogan, "From the rivers to the sea, Palestine will be free." Itulah narasi standar yang mengadopsi pola pemikiran Marxis, yaitu melihat persoalan dari konflik perjuangan antar kelas, di mana kaum tertindas berjuang melawan kaum penindas. Narasi Marxis dalam konteks ini menempatkan Israel sebagai bangsa penindas yang harus selalu dimusuhi, dan Palestina sebagai bangsa tertindas yang harus selalu dibela. Tidak perlu heran jika apapun yang dilakukan Israel selalu dianggap salah. Sebaliknya, apapun yang dilakukan Palestina selalu didukung dan dibenarkan. Tapi benarkah Israel adalah bangsa penjajah yang merebut tanah bangsa Palestina? Fakta historis justru menunjukkan sebaliknya. Di tanah tersebut, lebih dari 3.500 tahun yang lalu, bangsa Yahudi sudah menetap di sana. Temuan arkeologis dan bukti-bukti tertulis menunjukkan bahwa bangsa Yahudi sudah tinggal di wilayah tersebut kurang lebih sejak abad 15 sebelum Masehi, yaitu ketika Musa memimpin bangsa Yahudi keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang saat itu dikuasai oleh bangsa Kanaan. Setelah mengalahkan bangsa Kanaan, bangsa Yahudi menetap di sana dan akhirnya membangun kerajaan Israel dengan Saul sebagai rajanya yang pertama dan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Raja-raja Israel yang terkenal antara lain Daud dan Salomo. Itulah fakta sejarah yang tidak bisa dibantah dan dikuatkan oleh bukti-bukti arkeologis yang sangat banyak. Belum lagi menurut kitab suci, wilayah tersebut adalah tanah yang sudah dijanjikan Tuhan kepada Abraham sebagai milik keturunannya untuk selamanya. Jadi wilayah tersebut memang milik bangsa Yahudi sejak dulu hingga hari ini dan seterusnya. Mereka lah yang layak mendapat status sebagai penduduk asli tanah tersebut. Dalam perjalanan sejarahnya, berkali-kali bangsa lain berupaya menaklukkan dan menguasai wilayah tersebut, seperti misalnya bangsa Babel, bangsa Yunani, dan juga bangsa Romawi. Tapi itu semua tidak pernah membatalkan fakta bahwa pemilik sesungguhnya dari wilayah tersebut adalah bangsa Yahudi. Di abad pertama, ketika wilayah tersebut diduduki oleh bangsa Romawi, terjadi pemberontakan Bar Kokhba oleh bangsa Yahudi. Tapi pemberontakan ini gagal dan mereka berhasil dikalahkan. Akibatnya bangsa Yahudi diusir dari tanah mereka, dan wilayah tersebut diganti namanya oleh bangsa Romawi menjadi Syria Palestina. Daerah tersebut sengaja diberi nama yang diambil dari bangsa yang pernah menjadi musuh orang-orang Israel dengan maksud untuk mencegah bangsa Yahudi kembali ke tanah mereka. Apakah pengusiran bangsa Yahudi dari tanahnya ini menghapuskan status kepemilikan mereka? Tentu saja tidak. Apa yang sudah diputuskan Tuhan dan tertulis dalam kitab suci tidak dapat diubah oleh manusia. Sejarah menunjukkan bahwa pada sekitar abad 6 sebelum Masehi, bangsa Yahudi juga pernah ditaklukkan musuhnya dan dibuang ke Babel. Namun beberapa puluh tahun kemudian, mereka pulang kembali. Di abad pertama, meski sebagian besar bangsa Yahudi terusir dari tanah mereka sendiri, sebagian kecil komunitas Yahudi masih ada yang tetap tinggal dan bertahan di wilayah tersebut. Jadi wilayah tersebut tidak pernah ditinggalkan sepenuhnya oleh bangsa Yahudi. Selanjutnya, selama beberapa abad, wilayah Syria Palestina menjadi bagian dari wilayah Kekaisaran Romawi dan Bizantium. Di abad 7, bangsa Arab berhasil menduduki tanah Syria Palestina tersebut setelah kekhalifahan Islam menaklukkan Yerusalem. Bangsa Arab yang menduduki tanah Syria Palestina inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari orang-orang yang sejak PLO didirikan tahun 1964 menyebut identitas diri mereka sebagai bangsa Palestina.
Mereka jelas bukan penduduk asli, tapi kaum kolonial dan pendatang dari Arab yang menduduki dan menguasai wilayah tersebut dalam semangat jihad untuk memperluas Islam. Jadi kalau sekarang muncul narasi bahwa Israel adalah kaum penjajah atau kolonial yang menduduki wilayah milik bangsa Palestina, itu adalah pemutarbalikan fakta. Penduduk asli tanah tersebut adalah bangsa Yahudi yang setelah terbuang selama nyaris 2000 tahun, di abad 20 mereka datang kembali ke tanah air mereka sendiri. Juga perlu dicatat, bangsa Yahudi tidak datang kembali dan merebut tanah-tanah yang dikuasai orang Palestina begitu saja. Mereka mendapatkan kembali tanah-tanah tersebut melalui transaksi jual beli yang sah. Sementara itu, mereka yang sekarang menyebut diri sebagai bangsa Palestina sebenarnya hanyalah kaum pendatang dari Arab yang menduduki wilayah tersebut sejak abad 7. Jadi sebenarnya orang-orang Palestina itulah kaum penjajah yang sesungguhnya. Kesimpulannya, mereka yang mendukung keberadaan negara Israel berarti mendukung bangsa Yahudi untuk memiliki negara merdeka di tanah milik mereka sendiri. Sementara mereka yang mendukung Palestina untuk merdeka sama saja dengan mendukung kaum penjajah Arab untuk merebut dan menguasai wilayah milik bangsa Yahudi yang sejak tahun 1948 sudah sah menjadi negara Israel. Dengan kata lain, mendukung Palestina sama artinya dengan mendukung kolonialisme. Terima kasih atas perhatian Anda. Viva Christore.